Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, kami menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat Pak Tani Berkadir yang masuk di kolom komentar. Pada inti pertanyaannya adalah siapa saja yang tidak boleh diangkat menjadi pengurus kelompok tani. Nah, ini sangat menarik sekali karena banyak pengalaman kita, pengalaman pribadi maupun pengalaman pemirsa semua, bahwa dalam hal pembentukan kelompok tani tentu ada kriteria siapa saja yang boleh diangkat jadi pengurus tani dan siapa yang tidak boleh pengurus kelompok tani. Nah, yang ini menarik sekali. Siapa yang tidak boleh dijadikan pengurus kelompok tani? Mari kita bahas, tapi setelah yang satu ini. Sahabat Tani, dari pertanyaan sahabat Tani yang masuk di kolom komentar sama dengan pengalaman kita bahwa dalam hal pembentukan kelompok tani tentu kita mencari pengurus kelompok tani. Nah, siapa saja yang tidak boleh dijadikan pengurus kelompok tani? Mari kita mengacu pada sebuah undang-undang atau Permentan nomor 67 Permentan garing SM 05011 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan kelompok tani. Nah, mengacu pada permentan tersebut bahwa pada poin ketiga syarat pengurusnya yaitu bisa membaca, tulis, dan tidak berstatus sebagai aparat, PNS, atau pamong desa. Mari kita kupas satu persatu. Nah, anggota atau petani yang tidak boleh diangkat menjadi pengurus kelompok tani adalah tidak berdomisili. Tidak berdomisili atau tidak beralamat di desa atau wilayah kelompok tani yang dibentuk. Nah, misalnya kelompok tani di desa A, tetapi pengurusnya dari desa B misalnya, itu juga tidak boleh kita dijadikan pengurus kelompok tani inti. Kemudian mampu membaca dan menulis, menjadi salah satu aturan di dalam Permentan nomor 67 tahun 2016. Itu sudah pasti dibutuhkan atau menjadi suatu kriteria atau persyaratan dalam hal pengangkatan pengurus. Jadi orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, itu juga tidak boleh diangkat sebagai pengurus. Kelihatannya kejam, tetapi ini tidak. Karena kita tentunya ingin sebuah organisasi ini maju dengan bisa dengan membaca dan menulis dan sebagainya. Oke, yang ketiga itu tidak berstatus aparat. Nah, yang tadi seperti di awal kita sampaikan bahwa tidak pamong desa, tidak pegawai negeri, tidak aparat seperti TNI dan Polri. Nah, yaitu tidak berstatus sebagai aparat desa seperti petugas desa, apalagi penyuluh pertanian, itu tidak boleh menjadi pengurus kelompok tani ya. Kemudian tidak boleh dari pegawai desa, tidak boleh RT ataupun RW. Nah, jadi mungkin di suatu tempat karena minimnya SDM yang ada di suatu wilayah yang ingin dibentuk kelompok tani, nah kita hindarilah yang berstatus pegawai negeri, aparat desa, TNI, Polri, dan sebagainya. Kecuali mungkin ada pertimbangan khusus yaitu RT dan RW. Nah, saya bisa karena mengingat keterbatasan dari sumber daya manusianya di desa tersebut. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya, itu orang yang tidak memiliki kedudukan tidak jelas. Dia yang tidak jelas, ada keinginan tertentu, maksud tertentu dalam hal pembentukan kelompok tani. Misal, saya contohkan, ada kelompok tani yang dibentuk atas dasar aspirasi anggota dewan misalnya, ingin memperoleh bantuan pokok pikiran anggota dewan misalnya, dibentuk secara tiba-tiba tanpa tujuan usaha yang jelas. Nah, ini juga tidak boleh kita angkat sebagai pengurus kelompok tani. Tahu kan? Kemudian tidak memiliki integritas, etos kerja, atau niat hanya memperoleh keuntungan sesaat. Ini pasti banyak ini kelompok-kelompok tani siluman yang bermunculan ketika ada bantuan, ketika ada janji-janji, ketika ada seperti tahun-tahun politik gitu ya. Jadi ini kita tidak dianjurkan untuk mengangkat orang-orang seperti itu, karena sejatinya pasti banyak ya, terutama di desa-desa ya, tidak ada produktivitas pertaniannya yang jelas. Oke, itulah sahabat tani, mungkin ada beberapa poin yang kami rangkum, ada 5 ya. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani yang ingin membentuk kelompok tani, yaitu ingin mengangkat pengurus kelompok tani yang lebih
tangguh, mandiri, dan modern. Oke, sahabat tani, terima kasih. Ini salah satu pertanyaan dari sahabat tani kita dari Tanah Datar. Mungkin sahabat tani yang lainnya ingin bertanya, silahkan, akan kita jawab di video-video berikutnya. Demikian informasi dari kami. Bagi sahabat tani yang baru saja bergabung, silahkan tekan tombol tanda subscribe, tanda lonceng, dan share bagi sahabat tani jika ini bermanfaat dan bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.